Three, two, one. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri sahabat Nabi yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan pada tahun keempat setelah kenabian. Ketika masih di usia anak-anak, Aisyah radhiyallahu anha sudah sering mendengarkan ayahnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha diberi julukan Ummul Mukminin, yaitu ibu bagi orang-orang yang beriman. Julukan tersebut dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang artinya, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Bukti dari kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha adalah tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha belum berumur 8 tahun, tetapi ia bisa memahami dan menghafal dengan baik berbagai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Tidak ada seorang sahabat pun yang menghafal peristiwa bersejarah tersebut lebih urut dan lengkap dibanding Aisyah radhiyallahu anha. Kecintaan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha amatlah besar. Bahkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala seringkali turun ketika Rasulullah SAW berada di sisi Aisyah. Kemuliaan tersebut yang kemudian membuat istri-istri yang lain cemburu, terlebih karena setiap kali sahabat datang bertandang di rumah Rasul, mereka membawakan hadiah untuk Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang kedudukan dirinya dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Ia berkata, ada 10 kelebihanku dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Orang-orang bertanya, apakah itu wahai Ummul Mukminin? Ia menjawab, beliau tidak menikahi seorang wanita yang kedua orang tuanya termasuk kaum muhajirin kecuali aku. Allah Maha Kuasa menyingkapkan kepolosanku dari surga. Jibril membawa dari surga gambarku di atas sutra dan berkata, nikahilah ia istrimu. Beliau dan aku mandi janabah dari bejana yang sama, dan beliau tidak pernah melakukan hal ini dengan istri yang lain selain aku. Wahyu turun ketika beliau sedang bersamaku, dan tidak turun ketika beliau sedang bersama istrinya yang lain kecuali aku. Allah Subhanahu wa taala mengambil rohnya ketika beliau berbaring di dadaku. Beliau wafat di malam yang menjadi hakku dan dikuburkan di rumahku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku dikaruniai kekhususan yang tidak dikaruniakan kepada wanita lain. Rasulullah menikahiku ketika aku berumur 7 tahun. Malaikat membawakan gambarku kepada Rasulullah di tangannya dan beliau melihatnya. Beliau menyempurnakan perkawinan itu ketika aku berumur 9 tahun. Aku melihat Jibril dan tak ada seorang pun perempuan yang melihatnya. Akulah yang paling beliau cintai di antara sahabat-sahabatnya. Rasulullah sakit di rumahku dan aku merawatnya. Dan beliau meninggal ketika tak seorang pun kecuali aku dan para malaikat yang melihatnya. Kesempatan Aisyah radhiyallahu anha untuk menggali ilmu keagamaan semakin lebar karena siang dan malam ia menemani Rasulullah SAW. Tiap hari berada di Masjid Nabawi karena kamarnya menempel dengan masjid. Karena itulah ia mendapat banyak kesempatan untuk mendengarkan segala yang disampaikan Rasulullah SAW kepada jamaahnya di luar rumah. Kebiasaan yang menunjang Aisyah radhiyallahu anha dalam menggali ilmu dari suaminya adalah meneliti dan bertanya. Ia tidak akan bisa merasa tenang sebelum mendapat pencerahan dan jelas baginya semua hal yang samar serta mampu menguasainya. Hal tersebut biasanya Aisyah radhiyallahu anha lakukan di rumah ketika sedang bersama Rasulullah SAW. Selain akhlak Aisyah radhiyallahu anha yang seperti mutiara, akalnya juga tidak kalah cerdasnya. Semangatnya menuntut ilmu amat tinggi. Sebagaimana telah disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha memiliki kebiasaan bertanya dan meneliti, dua hal yang amat dibutuhkan untuk mendalami sebuah persoalan yang terjadi di sekitar, sekaligus mencari solusi dari segala persoalan. Aisyah radhiyallahu anha memiliki kemahiran dalam bidang sastra, cerdas, cendekia, dan juga penyair yang andal. Pendapatnya mengenai hal-hal umum juga paling baik. Hal tersebut disampaikan oleh Urwah bin Al-Jubair. Ia berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang mahir dalam bidang Al-Quran, fikih, syair, dan hadis yang melebihi kepandaian Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, ia memiliki beberapa khutbah yang sangat terkenal.
Tentu jika kita mencari wanita secerdas Aisyah radhiyallahu anha di masa kini amatlah sulit. Aisyah radhiyallahu anha tidak hanya mendalami ilmu agama melainkan juga ilmu umum. Selain itu, ia juga terkenal sebagai orator ulung. Barangkali di masyarakat kita amat tabu ketika ada wanita yang pandai orasi di depan umum. Kecerdasan dan ketekunan Aisyah ternyata berbuah manis. Ia memiliki peranan besar dalam pembinaan fikih Islam. Di antara keistimewaannya adalah pertama, pengetahuan mengenai asbabun nuzul dan pengertian ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Pengetahuannya mengenai hadis-hadis tentang hukum dan ketelitiannya dalam periwayatan hadis Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha termasuk golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dibanding dengan sahabat-sahabat laki-laki sekalipun. Ini adalah suatu keistimewaan dan keunggulan Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Muhammad Syuhudi Ismail, Aisyah menempati posisi keempat di antara para sahabat Nabi dalam jumlah hadis yang mereka riwayatkan. Hanya ada 3 sahabat Nabi laki-laki yang meriwayatkan hadis lebih banyak dari Aisyah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Anas bin Malik. Hadis-hadis yang terhimpun dalam Kutubut Tis'ah yang disandarkan kepada Aisyah berjumlah 5.965. Jumlah tersebut sama dengan 8,2% dari keseluruhan hadis yang terdapat dalam kitab tersebut yang berjumlah 72.469 hadis dan jauh melampaui rata-rata hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, yaitu 69 hadis. Hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha tersebar dalam 293 tema, selain yang terdapat dalam Musnad Ahmad dari 354 tema yang terdapat dalam sumber-sumber primer. Alasan banyak perawi hadis menyandarkan hadisnya kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah karena kedudukan yang istimewa, baik ketika masih bersama Rasulullah SAW maupun sesudahnya. Aisyah radhiyallahu anha terkenal sebagai perempuan yang cerdas. Ia menjadi tempat bertanya termasuk oleh para sahabat senior. Pujian kepada Aisyah antara lain meluncur dari Urwah. Urwah memberikan kesaksian bahwa belum ada orang yang pernah ia temui yang ilmunya melebihi Aisyah. Beberapa sahabat Rasulullah yang pernah bertanya kepada Aisyah adalah Umar radhiyallahu anhu, Amir bin Umayyah, Muawiyah, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Ajhar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anha. Hingga kini belum ada wanita yang mampu menandingi kemuliaan dan kecerdasan Aisyah serta jasa-jasanya kepada dunia. Di saat masyarakat menjadikan wanita sebagai manusia kelas 2 yang tabu ketika tampil di depan umum, Aisyah sudah lebih dahulu membuktikan kepada dunia bahwa wanita pun bisa berkarya. Ia membuktikan bahwa meskipun wanita berada di balik hijab tetapi tetap mampu melaksanakan berbagai tanggung jawab dan kewajiban, baik dalam persoalan dakwah, mengajar, mendidik, juga di bidang sosial dan politik. Aisyah radhiyallahu anha telah membuktikan kepada dunia bahwa wanita juga bisa berkarya. Bahkan ia bisa menduduki urutan keempat di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan urutan pertama perempuan perawi hadis. Hal tersebut sebagai bukti bahwa syariat Islam, yaitu berhijab menutup aurat, tidak bisa dijadikan alasan wanita untuk tidak berkarya. Kehidupan sosial politik tanpa kehadiran wanita yang berkualitas dikhawatirkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak seimbang. Setidaknya hal tersebut sudah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ia bisa membuktikan kepada dunia bahwa kedudukan wanita di tengah masyarakat tidak bisa disepelekan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.